Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat ya. Yang penting sekarang harus sehat dulu ya. Oke, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Kita tahu bahwa Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store dan Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, seminar online pada malam hari ini, seperti biasa di hari Rabu malam jam 7, dan edisi spesial malam hari ini kita agak injury time-nya kita siapkan sampai jam 20.15 ya. Jadi Bu Eli kemarin sudah sampaikan bahwa besok Rabu malam asik nih Pak, kita akan lebih lama lagi sampai jam 20.15. Kalaupun nanti sahabat pembelajar juga bisa berinteraksi lebih asik lagi, kita bisa enjoy malam ini ya. Selamat malam Bu Eli yang sudah hadir di tengah kita. Selamat malam Pak. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Eli? Kabar saya luar biasa Pak. Luar Masih biasa. di kampung. Masih di kampung. Iya, kita semua lagi pulang kampung. Oke, sahabat pembelajar, Bu Eli ini adalah seorang life coach yang seringkali membantu banyak kliennya untuk keluar dari permasalahannya, ya, membantu untuk mengarahkan keluar ya. Kalau life coach seperti itu Bu ya. Bu, kalau sukanya pasti banyak ya. Kalau dukanya ini apa Bu? Kalau life coach ini Bu? Halo Bu Eli. Halo Bu Eli. Oke. Nggak ada dukanya berarti Pak. Nggak ada dukanya. Langsung please ya Bu Eli. Oke, Bu Eli semoga bisa nyambung lagi. Halo Bu Eli. Suara saya nggak kedengaran ya Pak? Iya, tadi ada freeze Bu. Halo? Halo, udah Bu. Tadi saya tanya dukanya teman-teman apa? Agak putus-putus ya Bu. Halo? Oke. Halo Bu Eli. Oke, sambil nunggu koneksi lagi ke Bu Eli, tadi saya sempat menanyakan Bu Eli bagaimana sih menjadi life coach dengan dukanya. Kalau sukanya, waktu itu pernah saya tanya bahwa Bu Eli ini adalah life coach yang kalau sukanya ya klien yang dibantu bisa keluar dan happy lah istilahnya, happy ending gitu ya. Seperti tadi sebelum kita mulai, Bu Ewi juga ada happy ending ya Bu Ewi ya. Oke. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai tantangan menjadi orang tua di zaman milenial atau zaman vlogger ya. Jadi karena teknologi yang perkembangannya luar biasa pesat, seringkali memang kita sebagai orang tua terbawa dalam situasi-situasi digital ya. Seperti yang akan diangkat atau dibahas oleh Ibu Eli pada malam hari ini mengenai tantangan menjadi orang tua di zaman milenial, zaman vlogger. Halo Bu Eli, udah nyambung lagi? Saya kembali Pak. Maaf, pendengaran kesalahan bukan pada penglihatan dan pendengaran Anda, tapi pada sinyal wifi saya. Oke. Ini saya deg-degan juga nih kalau Bu Eli nggak bisa nyambung gimana. Saya harus membawakan sendiri. Betul, Pak. Bu Eli, tadi saya sudah sampaikan ke sahabat pembelajar bahwa malam hari ini kita akan mengangkat tema mengenai tantangan menjadi orang tua di zaman milenial atau zaman vlogger. Tadi sebelum kita terputus, saya sempat tanya, jadi life coach ini dukanya apa? Kalau senangnya kan, kalau kita bantu klien happy ending gitu ya, seperti gue tadi kan ada cerita kayaknya dibalik ke happy endingannya gitu. Dukanya apa nih Bu, kalau kita pengen tahu life coach itu? Lebih pada tantangan sih Pak. Tantangannya itu ketika kliennya kita itu yang pertama tidak punya kemampuan. Kalau coaching itu kan orang itu satu dia harus punya motivasi, yang kedua dia harus punya kemampuan. Kalau misalnya kita lihat kuadran coaching itu tidak semua orang bisa di coaching. Ketika orang ini belum punya skill-nya, maka tantangannya adalah kita harus ngajarin skill-nya. Saya harus meletakkan ilmu coaching-nya dan saya berubah menjadi seorang trainer untuk ngajarin ilmunya dulu nih. Nah, sedangkan mengajarkan ilmu itu adalah tekniknya berbeda dan akan lebih take time. Yang kedua, ketika menjadi seorang coach, saya juga harus menjadi seorang motivator. Kalau dia motivasinya kurang. Biasanya kalau disuruhnya itu oleh orang tuanya. Saya banyak sekali klien anak-anak remaja dan orang tua, di mana yang jadi klien saya adalah anaknya, tapi yang mau coaching adalah orang tuanya. Nah, tantangannya itu di sesi-sesi awal bagaimana membuat anak ini
mau di-coaching atau punya kepercayaan terhadap saya sebagai coach-nya. Itu tantangannya buat saya, Pak. Ya, jadi dukanya tantangan ya Bu ya, seperti judul malam Iya. ini ya, tantangan juga menjadi orang tua. Oke, sebelum dilanjut ya Bu Eli, saya akan ingatkan untuk sahabat pembelajar yang ingin nanti sharing, bertanya atau apapun, Anda bisa langsung chat aja di Zoom grup chat yang sudah disediakan di Zoom, atau nanti kita bisa berinteraksi, silakan buka mic, langsung raise hand, langsung buka, langsung berinteraksi sama Bu Eli ya. Oke, Bu Eli, silakan. Apa yang kita mau bahas di malam hari ini menjadi tantangan menjadi orang tua di zaman milenial ini? Ya, selamat malam semuanya. Ini sebagian besar saya juga sudah kenal ya. Thank you untuk malam ini ada di sini juga. Kita saling sharing. Jadi malam ini saya sebenarnya lebih banyak mengundang teman-teman, Bapak Ibu, untuk sharing. Saya mungkin tidak semua sudah nonton video. Sebagian teman-teman yang di sini itu sudah ada di grup. Sudah ada di grup apa? Jadi kami membuat grup dibantu oleh admin, Mbak Endah ada di sini ya. Teman-teman yang pernah ikut acara di Rabu malam ini yang bersedia akan dimasukkan ke grup. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi apapun setiap Selasa atau Senin akan diposting. Rabu ini topiknya apa dan segala macamnya. Nah, ke depan kita akan minta kerjasamanya untuk mendaftar, mungkin untuk menghitung jumlah orangnya, karena kan tempatnya terbatas sebenarnya. Nah, di grup itu kemarin saya meletakkan video. Video ini adalah video dari seorang anak yang mewakili, dia mungkin mewakili teman-teman seumurnya untuk mencurahkan isi hatinya. Nah, ternyata tanggapannya tidak semua orang, ada sebagian orang tua yang bilang, wah ini anak ini oke, berani. Ada yang appreciate, tetapi tidak sedikit juga orang tua yang marah dengan apa yang dilakukan oleh anak ini gitu. Nah, videonya apa? Mungkin tidak semua lihat. Saya akan minta bantuan Indonesia Belajar untuk puterin 1 atau 2 video karena videonya banyak ya. Nah, nanti kalau misalnya mau melihat lebih banyak bisa masuk ke TikTok-nya anak ini. Atau nanti kalau memang mau bisa minta dikirimi oleh Mbak Endah. Kita di grup aja. Nah, teman-teman, sebelum saya melanjutkan sharing, kalau misalnya mau komen nih tentang video, boleh di chat ya. Saya juga saya ingin dapat pendapat dari teman-teman. Setelah melihat video itu, kira-kira apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, apa yang dikhawatirkan. Saya perlu komennya dari teman-teman. Karena justru kan itu kan yang menunjukkan apa sih yang dirasakan oleh orang tua, dipikirkan oleh orang tua, dibayangkan, dikhawatirkan ketika melihat video ini. Karena kenapa? Anak ini followernya 700.000. Nah, jadi termasuk ketika saya men-sharingkan ke beberapa grup, ternyata banyak anak yang tahu, dan waktu saya juga survei kecil-kecilan di keluarga saya tunjukin ke keponakan dan segala macam gitu ya. Dia tahu, saya tahu, dia cukup terkenal gitu. Nah, ternyata tahu gitu maksudnya. Kemudian teman-teman saya juga tahu yang punya anak remaja, ya ini memang artisnya TikTok gitu, ini memang vlogger. Jadi anak ini cukup terkenal gitu. Nah, sebenarnya ketika saya melihat itu sendiri, saya dalam hati tersenyum dalam hati begini, apa yang anak ini bicarakan, itu yang sering juga saya omongkan kepada orang tua ketika melakukan workshop parenting. Bagaimana memahami perasaan anak. Tetapi ketika itu dilakukan oleh seorang anak, jadi posisinya berbeda. Karena ini dengan gaya bicara dan ngomongnya berbeda. Jadi memang masuk akal ketika beberapa teman saya yang orang tua juga punya kekhawatiran dan mengungkapkan kemarahannya. Wah, anak ini kurang ajar, memberikan ini negatif dan segala macam, pengaruh negatif. Nah, itu karena kita khawatir kan, khawatir terhadap pengaruh yang tidak baik terhadap anak kita. Nah, yang mau dibahas malam ini adalah gimana sih sebagai orang tua, saya tidak mau bahas anak itu, karena sebenarnya mungkin akan muncul anak yang lain, si A, si B, si C, bahkan mungkin anaknya kita sendiri gitu ya, yang tiba-tiba jadi vlogger, terus ngomongin perasaannya di era online ini, hampir semua orang bisa mengungkapkan apapun di online dan orang lain bisa lihat. Dan prihatinnya,
orang-orang, terutama masyarakat, saya nggak tahu ya di budayanya Indonesia ini, hal-hal yang misalnya konyol, hal-hal yang misalnya itu tidak membawa nilai edukatif, itu jauh lebih diminati daripada hal-hal yang edukatif. Itu memang sudah kenyataannya gitu. Saya juga beberapa kali dikirimin oleh teman, lihat nih, kayak gini gila loh, pengikutnya sampai jutaan. Itu saya lupa namanya ya, karena saya tidak mengikuti TikTok gitu. Tapi saya ingat postingannya adalah seorang perempuan yang badannya tidak ideal, maksudnya badannya besar gitu, karena dia pernah sebentar muncul di kalangan artis, kemudian pengikutnya banyak. Nah, di episode itu adalah episode di mana dia nangis kepengen pentol bakso. Gitu maksudnya. Yang lihat banyak banget. Walaupun itu enggak banget gitu ya. Dia bilang, gila nih, enggak banget gitu. Kenapa sih kayak gini? Tapi jadi pembicaraan. Dan yang nonton itu hampir 1 juta gitu. Jadi bagi saya surprise gitu bahwa dunia teknologi ini bisa membuat kita posting apapun. Surprise-nya adalah hal-hal yang tidak mendidik, hal-hal yang misalnya tidak ada manfaatnya, itu jauh diminati daripada hal-hal yang mendidik. Nah, fenomena ini juga terjadi. Bukan cuma di orang dewasa, tapi di anak-anak juga. Ya, mungkin karena saya berpikirnya kita butuh hiburan. Ya, itu sebabnya yang hal seperti itu lebih diminati daripada pendidikan itu sendiri. Nah, sebagai orang tua bagaimana kita mengatasi ini? Kita tidak mungkin melarang anak kita, sekarang sudah ada ya YouTube untuk anak-anak, udah mulai keluar ya, tetapi yang kita nggak mungkin bisa melarang anak kita itu mantengin, maksudnya ngeliatin satu persatu, anak kita nonton apa nih hari ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, satu persatu nggak mungkin. Akan ada masanya mereka punya kebebasan untuk memilih apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton. Dan itu orang tua akan sangat sulit kontrolnya. Apalagi sekarang dengan masa belajar online. Orang tua sudah tidak tahu apakah anak itu pegang tab, handphone, untuk tugas sekolah, atau untuk main, atau untuk apa gitu. Karena bisa saja ketika ditawarin, kamu main game? Enggak, kok aku kerjain tugas. Beneran loh dia kerjain tugas. Pas kita lihat gitu, memang beneran kerjain tugas. Enggak, dia nggak bohong, memang kerjain tugas. Lagi chat sama temannya untuk bahas tugas dan segala macamnya. Jadi, karena satu gadget ini, satu tools ini bisa untuk macam-macam dan kita agak susah kontrolnya. Nah, sebagai orang tua, gimana caranya kita mengatasi? Nah, yang pertama harus disadari, terutama untuk orang tua yang umurnya 40 ke atas ya. Kalau orang tua yang umur 20-an, yang masih orang tua muda, early 30, awal 30, mungkin masih mudah mengikuti. Tapi yang umur 40 ke atas, yang pertama harus disadari, harus diterima, generasinya kita berbeda. Generasi berbeda itu artinya, apa yang menarik buat kita belum tentu menarik buat mereka. Tontonannya sudah berbeda. Saya aja kalau misalnya ngobrol sama ponakan saya nih ya, yang umurnya 15, 13 tahun gitu. Kalau ngobrol, mereka bisa ngomong gini, Mami nggak akan paham kita ngomong apa. Bahasanya kita berbeda. Mereka bisa ngomong begitu kepada saya gitu. Nggak akan paham bahasanya kita. Gitu. Nah, sebenarnya mereka bukan bermaksud kurang ajar, tapi mereka tahu bahwa memang kita tidak paham mereka ngomongin apa. Apalagi kalau sudah ngomongin anime, heroes gitu, kita memang tidak paham apa yang mereka omongin. Nah, itu harus diterima kenyataannya. Diterima kenyataannya kalau generasinya kita tuh berbeda. Kalau caranya kita menerima informasi, caranya kita mendapatkan informasi, dan informasi apa yang bisa kita percaya, sumbernya, source-nya, itu berbeda dengan zamannya kita. Ya. Itu yang harus diterima dulu. Karena kalau kita tidak terima ini, maka kita akan terus menyalahkan teknologi, kita terus akan menyalahkan handphonenya, kita terus akan menyalahkan sumber TikTok-nya, kita mungkin juga akan menyalahkan si anak ini yang maksudnya membuat konten seakan-akan kok ngajarin anak saya kurang ajar ya gitu. Jadi karena kita tidak menerima, maka kita akan selalu menyalahkan hal-hal di luar kita. Itu yang harus diterima dulu, bahwa memang kita tidak bisa menghindari kondisi ini.
teknologi, sosial media, itu akan jadi sumber yang bahkan mungkin salah satu sumber yang paling bisa dipercaya oleh anak kita. Bukan lagi kita, bukan lagi guru, bukan lagi buku pelajaran. Kan ya? Nah, itu kita harus terima dulu. Sudah berbeda caranya mereka mendapatkan informasi. Tidak lagi mereka peduli itu benar atau salah. Yang pertama kali diterima. Dulu kita mungkin melihat dulu informasi ini benar atau salah. Tapi kalau anak-anak sekarang, mungkin tidak peduli benar atau salah. Siapa dulu yang ngomong nih? Kalau yang ngomong itu adalah favoritnya dia, kebetulan juga adalah salah satu vlogger yang dia suka gitu, ya dia akan percaya aja. Tidak akan mencek dulu apakah yang diomongin itu benar apa salah. Apakah yang diomongin ini patut diikutin atau tidak. Nah, itu kita harus terima dulu. Nah, setelah kita terima, baru kita renungkan. Terus saya bisa apa? Kalau kita tidak bisa mencegah anak kita menghadapi era yang seperti ini. Mau tidak mau, sebagai orang tua, kita harus lebih banyak memberikan informasi kepada anak kita yang menurut kita benar atau mendidik. Kita tidak bisa lagi membiarkan anak kita mendapatkan informasi sendiri. Jadi, kita harus bisa mengimbangi informasi yang dia dapatkan. Jadi, mau tidak mau sebagai orang tua kita harus belajar. Nah, apa yang harus kita imbangi? Kembali lagi, kalau yang ikut topik saya yang sebelumnya orang tua ideal, kita tahu nggak tujuannya kita sebagai orang tua? Saya ini sebagai orang tua, mau membawa anak saya kemana? Mau membawa diri saya kemana? Fokuslah di informasi-informasi itu. Ajaklah anak berdiskusi hal-hal yang membawa dia ke sana. Itu kita banjirin juga. Capek, Bu? Yes. Seperti yang anak itu bilang bahwa di salah satu videonya bahwa ya kalau nggak mau capek jangan punya anak. Karena salah satu resikonya menjadi orang tua dan haknya anak adalah mendapat pendidikan dari orang tuanya. Nah, kalau kita tidak mau mendidik, jangan menyalahkan anak kita kalau yang mendidik adalah sosial media. Nah, ketika cara didiknya kita tidak tepat, itu yang harus kita belajar. Gimana caranya mendidik anak itu dengan tepat. Ya. Dari saya, untuk sementara ini dulu, sambil saya mau buka pertanyaan, Pak. Mungkin ada pertanyaan atau pendapat. Sebelum baik, Bu. Saya lanjut. Ya, tadi ketika Bu Eli meminta untuk pendapat tentang video anak tadi, ini ada beberapa yang masuk, Bu, di chat. Bu Inge setuju ini dari sisi anak ya, karena saya bukan orang tua. Kemudian Bu Wewe, reaksi saya, kalau anak ini gantengan dikit, terus nada ngomongnya beda, kayaknya nggak senyolot ini. Oke. Oke, thank you. Terus ada Ibu Luciana, sebetulnya benar juga sih yang dikatakan anak itu, tapi khawatir buat pengaruh buruk buat anak lain. Oke. Terus saya lanjut lagi, Ibu Meliana Dewi, betul orang tua nggak boleh ngomong gitu, pasti anak luka batin dan nggak sedikit orang tua yang begitu. Oke. Terus Bu Wewe lagi, bener atau enggak secara konten nggak pantas sih orang anak ngomong begini, kalau anak saya sudah saya lem mulutnya. Oke. Terus ada Bu Suliko, putus-putus suaranya Bu Eli. Oke, Bu, nanti mungkin ini bisa dari transmitter, bisa dari receiver sih, Bu. Oke ya, nanti mudah-mudahan bisa lancar ya Bu Suli ya. Ada Bu Meliana Dewi, kalau orang tua ngajarnya benar, nggak mungkin anak kita bisa seperti itu. Ciwe. Oke. Terus ada Pak Tomili, jadi anak itu nggak benar. Terus ada juga terakhir Bu Meliana Dewi, anak itu cari sensasi, mungkin juga orang tuanya ngomong gitu ke anak ini. Beragam, Bro. Pendapat dari sahabat pembelajar ini baru masuk, ada Pak Boyke Zulkifli, bisa jadi settingan untuk cari popularitas di TikTok. Di luar itu boleh jadi perenungan orang tua. Meski saya nggak ada pengalaman itu. Oke. Ya, bisa saja. Mungkin anak ini menjadi cari popularitas. Sebenarnya yang mau saya bahas itu bukan tentang anaknya. Kayak yang tadi saya bilang di depan, bisa aja muncul anak kedua, anak ketiga, anak keempat, atau bahkan anak kita sendiri yang akan jadi vlogger gitu ya. Suatu saat bertengkar dengan orang tuanya, terus nge-vlog bahwa, gila lo gini, gitu misalnya. Itu maksudnya. Kita tidak bisa memungkiri banyak sekali anak yang sekarang itu tidak bisa mengungkapkan isi hatinya
kemudian melakukan hal-hal seperti ini. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita masuk ke TikToknya anak ini, yang respon itu anak-anak banyak yang curhat. Orang tua saya begini, orang tua saya begini, orang tua saya begini. Yang bahkan mungkin curhatnya itu orang tuanya bahkan nggak pernah tahu kalau anak itu punya perasaan seperti itu. Saya sebagai seorang life coach, saya sendiri mengalami hal banyak di mana ketika saya mendampingi anak-anak remaja, bahkan orang tuanya tidak tahu kalau anaknya punya perasaan seperti yang anaknya yang bisa ungkapin kepada saya. Nah, pertanyaannya, kenapa anak ini tidak bisa ungkapin kepada orang tuanya? Bukan tidak bisa ungkapin. Dengan segala hormat kepada orang tuanya, karena orang tua itu punya kecenderungan untuk mendidik anak, semangatnya begitu besar, begitu menggebu-gebu. Anak saya harus berhasil. Jadi, keinginan mendidik anak itu begitu menggebu-gebu, anaknya ngomong A, belum selesai, sudah dipotong. Lo nggak boleh, harusnya yang benar begini, 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 begini. Loh, Ma, tapi temanku, lo nggak boleh, temanmu itu salah. Yang benar itu begini, begini, begini. Karena keinginan yang begitu besar dari orang tua untuk mendidik anak. Jadi kadang-kadang sampai lupa memberi kesempatan kepada anak untuk bicara. Atau sampai lupa memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan isi hatinya. Nah, jadi masuk ke sesi yang berikutnya, yang step berikutnya itu adalah ketika kita sudah menerima kondisinya, jadi sebagai orang tua, ketika kita mau didik anak, selain kita membanjiri anak dengan informasi yang bermanfaat untuk anak itu, anak zaman sekarang, saya ngomongnya remaja ya, saya akan pisahkan. Karena kalau anak di bawah umur 7 tahun, or 8 tahun, itu saya mendukung orang tua untuk punya hak 1000% terhadap anak. Mau menentukan anaknya sekolah di mana, mau masuk TK di mana, gitu ya. Maksudnya makan akan biasanya ikut orang tuanya. Ada orang tuanya yang memaksa anaknya, bukan memaksa, sorry. Mengajak anaknya untuk vegetarian, ada yang membebaskan cara makannya, gitu kan ya. Kan macam-macam gitu. Karena anak belum bisa memilih. Berarti orang tua punya hak penuh untuk menentukan atau memilih untuk anak apa yang terbaik buat dia. Nah, permasalahannya adalah ketika kita jadi orang tua dan anaknya kita sudah mulai remaja, sudah punya pendapat, sudah bisa berpikir sendiri, sudah mulai mandiri memilih. Ingat ya orang tua, pada kita kan maksudnya itu, mau mendampingi anak bisa punya pendapat, bisa punya karakter, bisa punya kemandirian. Nah, tetapi ketika kemandiriannya, karakternya, dan pilihannya tidak sesuai dengan yang kita mau, itu biasanya kita belum tentu bisa terima. Sedangkan anak zaman sekarang tidak bisa dipaksa. Susah membuat anak zaman sekarang itu memaksa. Ini hanya masalah pola dan budaya yang berbeda, dan perilaku yang berbeda. Kecuali Anda dari kecil sudah berhasil menekankan disiplin yang kuat. Ada. Tidak banyak orang tua zaman sekarang yang bisa disiplin kuat terhadap anak dari kecil. Dari pengalaman saya lebih sering berhadapan dengan orang tua yang bingung di zaman sekarang. Istilah saya itu orang tua yang bingung. Kalau orang tua zaman dulu zamannya kita, mereka tidak peduli benar atau salah, mereka akan tegas. Ini cara saya yang tahu terbaik. Mereka dengan 1000% yakin saya memberikan yang terbaik untuk anak saya, bukan mau benar atau salah, itu hak saya sebagai orang tua. Nah, orang tua sekarang tidak banyak yang begitu, bukan tidak ada, tidak banyak. Kenapa? Sama, kita juga mengalami banyak bombardir informasi. Nggak boleh digituin, nanti anaknya luka batin. Nggak boleh dipukul, nanti anaknya sakit hati. Nanti begini, tidak boleh keras kepada anak. Jadi, kita tidak tahu mana yang akan kita lakukan. Itu istilah saya orang tua bingung itu. Jadi, mau ke sini kok nantinya katanya terlalu keras. Mau ke sini kok tidak keras kok anaknya jadi kayaknya kesannya kurang ajar gitu ya. Jadi tidak tahu mau melalui jalan yang mana. Jadi orang tua sekarang itu kalau saya menggambarkan memang harus pintar-pintar bermain layang-layang. Dulu siapa yang kecil main layang-layang? Saya main loh layang-layang. Siapa dulu yang main layang-layang? Jadi ketika main layang-layang itu, ketika masih belum bisa anaknya mandiri, belum bisa terbang, memang harus dipegangi, ditarik kuat-kuat agar dia bisa naik. Ya kan? Tapi begitu dia naik, kita harus pinter-pinter kapan tarik, kapan ulur, kapan tarik, kapan ulur. Agar dia bisa terbangnya lebih tinggi. Dan kita harus lihat arah anginnya. Kita harus pinter-pinter berubah arah.
Kalau tiba-tiba anginnya berubah, kita juga harus pintar-pintar nih, kapan ngulur dan kapan kita ngerubah arah. Nah, itu cara bermain layang-layang itu analogi menurut saya yang bisa kita pakai untuk orang tua sekarang. Jadi, pandai-pandailah untuk tahu kapan mengulur, kapan menarik, dan kapan berubah arah. Apa maksudnya, Bu? Kapan mengulur, artinya Anda mau dengan hati terbuka, dengan hati tulus, dengan hati penuh cinta, mengakui kelemahan Anda sebagai orang tua. Nak, mama sudah nggak tahu caranya gimana lagi mau ngomong sama kamu. Mama sayang sama kamu, tapi cara ini mama tidak setuju. Dan mama tidak tahu bagaimana caranya kita menemukan kata sepakat. Misalnya seperti itu ya, akan tergantung kasusnya ya. Jadi mengulur itu adalah kita boleh saja menunjukkan kelemahannya kita sebagai orang tua. Bahwa kita memang sudah nggak punya cara lain. Dengan penuh kasih, dengan menunjukkan bahwa ini karena saya sayang gitu. Nah, kalau tarik ada artinya tarik apa? Kita harus tahu juga kapan harus menarik layang-layang agar dia tetap terbang. Kalau kita terlalu banyak ulur akan jatuh gitu kan? Terlalu ikut angin mungkin akan jatuh. Menarik adalah kita harus ingat bagaimanapun kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan Sang Pencipta semesta atau kita diberikan karma untuk menjadi yang namanya orang tua. Parent, seorang orang tua yang punya hak untuk membimbing anak. Ya, jadi itu artinya kita memegang otoritasnya kita sebagai orang tua, itu kita menarik. Nah, berubah arah adalah fleksibelnya kita. Kalau cara ini tidak berhasil, bagaimana saya cara ngulurnya? Cara ini tidak berhasil, bagaimana saya memainkan otoritas kita? Jadi, bermain layang-layang itu, saya memberikan ini kepada Bapak Ibu yang pun jadi orang tua di sini, ingatlah analoginya bermain layang-layang ketika berhadapan sama anak. Coba ketika berhadapan dengan anak dipikirkan sejenak, ini saatnya saya mengulur atau saatnya saya tarik. Or saatnya saya merubah arah, karena arah anginnya juga sedang berubah. Nah, coba dipikirkan, sempatkan diri untuk berpikir seperti itu. Nah, oke. Ya, saya tidak bisa membahas apakah tadi Pak Tommy bilang, jadi anak ini nggak benar. Saya tidak bisa bilang begitu. Kenapa? Saya setuju. Sosial media itu ada faktor untuk popularitas. Sosial media ada faktor juga untuk kita tidak pernah tahu tujuan sebenarnya. Jadi, menurut saya kita tidak berhak menghakimi apa anak ini benar atau tidak. Karena bahkan kita tidak tahu sebenarnya kehidupannya anak ini seperti apa. Bisa saja sebenarnya dia anak yang berbakti loh, dan ini disupport oleh orang tuanya. Hubungannya dengan orang tuanya harmonis, bisa saja. Or bisa saja memang sebenarnya ini adalah curhatannya, anak ini yang selama ini tidak bisa keluar. Kita tidak tahu mana yang sebenarnya. Jadi saya juga tidak bisa bilang apakah ini anak ini benar atau nggak benar, tidak. Bagi saya jauh lebih penting untuk kita menjadikan ini sebuah hal untuk mawas diri. Ketika saya jadi orang tua, ada loh di luar dengan teknologi seperti ini, anak-anak seperti ini. Apakah anak saya mungkin jadi seperti itu atau anak saya akan terpengaruh? Ini saya malah berterima kasih kepada hal seperti ini karena kita jadi lebih mawas diri. Katakanlah bisa saja di sekolahnya, bahkan sahabatnya dia sendiri, sahabat anak kita, modelnya kayak gitu loh. Cuma kan tidak terekspos. Yang ngomongnya bahwa, kalau ngomong sama orang, nggak bisa, kamu lawan aja orang tuamu. Bisa saja loh dia punya teman yang seperti itu gitu. Yang kita bahkan mungkin tidak tahu. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa, wah, ini anak ini salah gitu. Tidak bisa. Jauh lebih penting kita menganggapnya bahwa apa yang bisa saya pelajari dengan kejadian ini. Kalau ini terjadi, apa yang harus saya mawasin? Apa manfaatnya buat saya? Coba cek anak saya. Oh, anak saya tidak terpengaruh. Bersyukurlah gitu ya. Kalau misalnya kayaknya anak saya juga punya pendaman-pendaman emosi yang sama. Tapi kenapa tidak bisa ngomong ya? Saya sangat-sangat percaya, terutama seorang ibu, itu punya feeling, punya intuisi yang sangat kuat untuk mengetahui perasaan anaknya. Untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di dalam isi anaknya, selama orang tuanya bisa punya ketenangan dan kebijaksanaan dan meletakkan keegoannya sebagai orang tua yang harus selalu benar. Pasti bisa merasakan apakah anak itu sebenarnya memendam perasaannya atau sebenarnya anaknya kita memang bisa berbicara dengan baik terhadap kita. Ya, itu.
dari saya. Teman-teman kalau mau ada pertanyaan atau mau sharing juga bisa ya. Ini ada jadi tadi, ini juga menjawab. Ya. Ya Pak. Ada banyak sih Bu yang udah masuk. Ini dari komentar juga tentang videonya dari Ibu atau Bapak Erwin ini. Kok aku malah mendukung anak ini ya. Menurutku ada kedewasaan kesadaran dalam pola pikir anak ini. Kemudian ada Ibu Kasuli juga, bisa terjadi omongan anak seperti itu karena tekanan yang berlebihan dari orang tua. Tanpa komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, tidak memberikan anak kesempatan untuk mengutarakan pendapat dan perasaannya. Oke, ini ada pertanyaan kalau ini Bu. Ini ada Bu Sylvia Agustin. Anak zaman now usia 9-10 tahun sudah berani mengemukakan pendapatnya tentang banyak hal. Ada patokan kapan kita mengulur, menarik nasihat terhadap anak seusia tersebut. Jadi sebenarnya fokusnya bukan kepada isinya, bukan kepada anak ini. Tapi kita bisa melihat bahwa inilah adalah fenomena-fenomena yang mungkin terjadi di kalangan anak-anak remaja sekarang. Nah, yang mungkin sudah ada, tapi kita tidak sadar. Bahkan jauh sebelum anak ini mengupload atau ngomong hal ini, itu pun sudah ada di sekitar anak kita. Atau mungkin bukan sudah ada di dalam hatinya. Makanya ketika anak ini ngomong, teman-temannya menyambut dengan baik, karena sebenarnya itu ungkapan hatinya yang tidak bisa diungkapkan. Kan begitu kan? Berarti kan bukan berarti itu memang tidak ada, sebelumnya sudah ada. Hanya sebagai orang tua, kita harus ngapain? Nah, saya sih, kalau misalnya teman-teman punya keterbukaan yang cukup dengan anak, ini bukan sebuah paksaan dan keharusan ya. Tapi kalau misalnya ada kekhawatiran dan segala macam, daripada dipikirin dan khawatir sendiri, daripada berandai-andai dan ketakutan sendiri, kalau Anda yakin Anda punya komunikasi yang cukup baik dengan anak, dan punya kekuatan sebagai orang tua untuk berkomunikasi, ada bagusnya anaknya diajak lihat nonton ini gitu. Terus didiskusiin. Menurut kamu gimana? Mama juga pengen tahu nih. Papa juga pengen tahu nih pendapatmu sebagai seorang anak. Apakah itu benar? Apakah kamu juga punya pemikiran yang benar? Yang bisa saya berikan tipsnya adalah pastikan ketika Anda melakukan itu, di sesi itu Anda hanya mendengarkan, tidak memotong, tidak memberitahu, tidak memberi ceramah. Jadi tips saya itu, kalau Anda mengajak omongan anak Anda dan mau tahu pendapatnya ketika anak Anda bicara, pastikan di saat itu, di momen itu Anda hanya mendengarkan pendapatnya. Tidak memotong, tidak menyeramahin. Bu, tapi kalau pendapat anak saya salah gimana? Kalau ternyata dia setuju, malah dia marah-marah sama saya gimana? Nanti, sabar. Di momen itu cuma mendengarkan. Take note, catat dalam hati, catat dalam apapun pikiran Anda. Setelah itu, cari waktu lain untuk ngomong sama anaknya dan menggunakan otoritas orang tua untuk menarik layang-layangnya. Ya. Jadi cari momen lain untuk bicara. Ketika Anda mau diskusi, lakukanlah diskusi lebih banyak mendengar. Kalau Anda benar-benar mau tahu apa yang terjadi dengan diri anak Anda, kita ngomong ke anak diskusi, kasih anak kesempatan bicara. Kalau mau ngomongin, kalau mau nasehatin, kalau mau membenarkan anaknya menurut kita, maka cari momen lain. Mau besoknya, mau malamnya, atau mau besok lusanya. Terserah kapan gitu. Tapi jangan di momen itu. Ya, kalau teman-teman yang pernah ikut workshop saya atau ikut seminar saya, ketika saya ini bukan Suli juga pernah gitu ya, beberapa teman Pak Rianto juga pernah yang ada di sini. Nah, Vivi juga pernah, beberapa teman yang pernah. Saya ketika mengajarkan tentang tangki cinta, kalau masih ingat saya selalu ngomong begini, ketika mengisi tangki cinta, pastikan hanya mengisi. Jangan dikasih embel-embel menasehati, membenarkan, memberikan petunjuk. No, isi. Hanya mengisi. Karena ketika kita sedang mengisi, kemudian kita patahkan dengan nasihat atau petunjuk dan petuah lainnya, maka kita tidak jadi mengisi. Sama, ketika kita mau mendengarkan isi hati anak kita, dan ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam dirinya, pastikan di sesi itu Anda lebih banyak mendengarkan. Bukan menasehati. Gitu. Ya. Semoga
background suara saya di sini tidak masuk ya, karena ada satu anak kecil yang tidak mau keluar dari ruangan saya gitu ya, tapi dia asik sendiri dan ya begitulah. Semoga tidak terdengar. Terdengar pun nggak apa-apa, malah lebih real ya. Oke, semoga Bu Sylvia Agustin terjawab ya, bagaimana menarik dan mengulur ya. Kalau tadi Bu Eli menyampaikan bahwa kalau sesi diskusi untuk mendengarkan pendapatnya, kita hanya mendengarkan. Ini noted banget buat saya juga, Bu. Jangan didebat dulu ya. Oke, Bu Eli, kita tunggu juga untuk sahabat pembelajar yang lain. Kalau Anda ingin bertanya, silakan. Atau buka mic langsung juga bisa. Kita diskusi, bisa sharing juga, bisa tanya-tanya ya, Bu Eli. Ya. Oke, ini ada satu lagi yang udah nulis banyak banget nih, dari ibu atau bapak nih, puri@gmail.com. Maaf, saya bacakan Bu ya. Maaf nanti kalau bisa lihat TikToknya Hao, karena dia tidak ada tekanan dari orang tua. Hao salah satu anak muda sukses. Hao salah satu di antara sekian banyak anak yang kritis dan bisa mengungkapkan pendapatnya. Untuknya, orang tua Hao bisa menerima pendapatnya dan ungkapan perasaannya. Tidak seperti kebanyakan orang tua yang memberikan rasa takut buat anaknya dalam mengungkapkan perasaan. Thank you puri@gmail.com, pendapatnya. saya udah ya. Oke, terima kasih. Terus ada Bu Wewe lagi. Saya setuju untuk tidak mengambil konklusi anak ini benar atau enggak, karena terlalu banyak kondisi yang kita tidak ketahui. Ya, kita harus cari tahu ya, biar tahu benar apakah memang seperti yang disampaikan oleh puri@gmail.com atau tidak. Oke, kita bisa klarifikasi. Ya, seperti yang tadi kita bicarakan Pak ya. Jadi ini poinnya memberikan contoh, bukan kita membahas tentang isinya atau membahas tentang anaknya, bukan. Tapi lebih pada ini kita mengambil aja fenomenanya. Oh ternyata anak-anak itu bisa juga punya perasaan seperti itu. Dan saat ini dengan masa teknologi yang begitu canggih, yang bisa mendapatkan informasi dari mana aja, nah ternyata anak-anak ini bisa punya tempat untuk mengungkapkan perasaannya lebih bebas. Nah, bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan anak saya? Apakah dia punya perasaan yang sama? Atau sebenarnya apa? Atau bahkan lebih parah gitu kan ya, kemarahan yang terpendam gitu. Dan bagaimana caranya kita sebagai orang tua, saya tekankan katanya ya, membantu anak kita mengatasi apa yang dia alami. Kalau kita punya kata membantu ini, maka kita tidak akan paksakan cara kita. Bagaimana caranya sebagai orang tua kita membantu anak kita mengatasi apapun perasaan, emosi yang sedang dia alami. Kalau kita bisa bantu, itu cara yang terbagus. Karena terapis terbaik, psikolog terbaik, guru terbaik buat anak itu adalah orang tua. Tapi kalau memang tidak bisa, baru cari bantuan profesional atau bantuan pihak ketiga. Ya, itu saran dari saya. Oke. Oke, Bu Eli. Ini ada Pak Rianto bertanya bagaimana caranya berkomunikasi yang efektif untuk anak introvert. Bingung saya. Ini kebalikan. Yang pertama, karena saya tahu Pak Rianto sudah pernah ikut kelas saya, Pak, pastikan tangki cintanya penuh ya, Pak. Karena kalau anak introvert, begitu tangki cintanya dia kosong, dia akan lebih susah untuk bicara. Nah, jadi yang pertama pastikan tangki cintanya penuh dulu, Pak. Nah, ketika tangki cintanya sudah penuh, nah, jangan di-push, jangan didorong, jangan dipaksa, kasih dia ruang. Ya. Harusnya kalau tangki cintanya penuh, kemudian kita tidak memaksa, kita harus punya kesabaran yang cukup untuk dengan anak introvert, dan kita lihat caranya dia komunikasi. Bisa saja caranya dia komunikasi bukan verbal. Bisa saja caranya komunikasi dia lebih nyaman dengan WhatsApp atau ketik. Karena ketika dia ngomong, dia tidak bisa keluar, tapi ketika dia ketik, dia bisa ungkapin dengan lebih baik. Nggak apa-apa, jangan dipaksain ngomong langsung kepada kita. Kasih untuk di awal-awal, kasih dia kebebasan untuk menggunakan caranya. Anak introvert ketika dia merasa sangat aman, baru dia akan bisa ungkapin perasaannya dengan verbal. Tapi sebelum itu biasanya dia akan pakai caranya dia. Apakah dengan gambar? Boleh, gambarnya dia aja dibuat diskusi duluan. Kamu gambar apa ya?
Misalnya begitu. Oke, boleh nggak ceritain ide di balik gambar ini? Nah, jadi kalau sudah tahu anaknya introvert, jangan pernah berharap dia bisa ungkapin perasaan sebaik yang Bapak harapkan. Ya, perlu waktu. Jadi kalau untuk detailnya akan sangat tergantung dengan karakternya Bapak, karakternya Ibu, dia anak keberapa, perempuan atau laki-laki, baru nanti kita bisa carikan cara yang tepat. Tetapi Pak Rianto untuk saat ini yang bisa saya omong tadi itu, isi tangki cintanya, kasih dia ruang, kalau perlu Bapak bisa gunakan grafo cybernetic yang Bapak pernah dapatkan di workshop, dikerjakan bersama-sama antara Bapak dan anak. Semoga menjawab ya Pak. Oke. Terima kasih Bu Eli, semoga terjawab. Pak Rianto, kalau belum silakan chat lagi atau langsung buka mic ya. Saya lanjutkan ke bawahnya, ada this to show pass. Namanya menarik juga. Kalau mau ikut seminarnya Bu Eli, daftar kemana ya? Ini sebenarnya Bapak atau Ibu sudah masuk di seminar online-nya. Tapi kalau mungkin dimaksud dengan event-event yang lain, ya mungkin workshop. nanti bisa Ya, workshop kalau yang tadi, ya. Ya, kalau jadi yang saya bicarakan dengan Pak Rianto itu sebenarnya di workshop parenting yang kita adakan 2 hari. Ya, karena kan memberikan, sebenarnya workshop itu manfaatnya untuk memberikan skill atau kemampuan lebih kepada orang tua untuk handle anak. Gitu. Yeah. Nah, kalau misalnya seminar, bisa ikutin aja setiap hari Rabu malam seperti ini, free loh, disponsori Indonesia Belajar. Mungkin kalau Bapak apa Ibu nih, this to show pass ini bisa ingin lebih dalam ya bisa personal coach ya Bu ya, atau consultation gitu ya. Bisa ya, juga, kalau memang masalahnya spesifik, bisa ambil sesi untuk coaching personal antara orang tua dengan anak gitu. Iya, bisa juga ya. Oke, nanti bisa cari informasi lebih banyak di Mbak Endah ya. Oke, ada juga Bapak Nicholas Yopi, Bu, bagaimana menasihati atau sharing dengan anak yang masih kekanak-kanakan? Usianya berapa, Pak? Ibu, sorry. Ibu ya? Nicholas ya? Ibu apa Bapak ini? Pak sorry, Bapak Nicholas. Bapak, ya? Usianya berapa? Karena begini. Mungkin bisa cek karena atau... saya cuma memberikan sebuah ungkapan kenapa saya tanya umur. Ada orang tua yang bilangnya gitu, anak saya masih kekanak-kanakan, Bu. Usianya berapa? 8 tahun. Ya, 8 tahun ya memang kekanak-kanakan gitu ya. Nah, 10 tahun cowok. Oke. Kekanak-kanakannya seperti apa juga gitu. Gini, ketika kita bilang anak kita kekanak-kanakan, karena kita punya ekspektasi dengan ukuran pada umumnya. Oh, 10 tahun harusnya sudah bisa begini. Oh, 10 tahun bisa seperti ini. Saya juga punya teman yang punya anak 20 tahun, itu masih kayak anak umur 14 tahun. Ya. Kemudian, bagaimana ketika ini keponakan saya sendiri ya, yang saya salut dengan mamanya dan orang tuanya, yang tidak diberikan handphone pribadi sampai anaknya umur 13 tahun. Jadi sebelum anaknya SMP nggak punya handphone. Kalau ada tugas atau apa segala macam, handphonenya ke mamanya gitu maksudnya ya, atau ke papanya, atau ke orang tuanya lah gitu. Nah, anak-anak yang dididik dengan cara seperti itu biasanya memang kedewasaannya mungkin tidak secepat anak kota. Kebetulan karena tinggalnya berbeda ya. Nah, itu juga tuntutan pekerjaan orang tua. Jadi tidak mudah untuk orang kota yang tinggal di kota besar, contohnya Jakarta, tidak memberikan handphone kepada anak sampai anaknya SMP. Tidak mudah. Ada tantangannya sendiri. Karena semua temannya TK aja sudah pegang handphone gitu ya. Jadi kan itu punya tantangan sendiri. Nah, tetapi intinya begini, ukuran kekanak-kanakan, kalau kita menggunakan ukuran orang pada umumnya, kita bisa salah. Ingat, anak itu punya kecepatannya sendiri. Sekarang balik kepada kita sebagai orang tua. Kita mau punya anak ini karakter apa yang paling penting? Oke, kalau misalnya kita mau punya anak ini kemandirian, kita pikirkan, apakah kemandirian ini ada hubungannya dengan kekanak-kanakan? Bisa saja anaknya itu kekanak-kanakan, tapi dia bisa belajar sendiri, makan dia bisa beresin meja makan sendiri, dia nggak ngeribetin kita kalau makan, nggak ada makanan dia bisa cari sendiri, bahkan dia bisa bantuin kita bersih rumah, tapi anaknya kekanak-kanakan. Maksudnya kekanak-kanakan apa? Misalnya nih, masih suka nempel-nempel lah, atau masih suka bercandaannya kayak anak-anak, atau apa. Kayak gitu. Jadi, kita yang harus sebagai orang tua tuh cek dulu. Apakah ukuran kekanak-kanakan ini memang bisa kita pakai di sini? Yang kedua,
kita lihat, sebagai orang tua, saya ini mau bimbing anak saya kemana? Nilai apa yang saya inginkan di anak saya? Apakah itu penting mempermasalahkan kekanak-kanakan ini? Kalau tidak penting, biarkan saja dia di sana. Nanti akan hilang sendiri kok. Akan ada usianya, dia akan hilang sendiri gitu. Setiap anak tidak sama. Memang ada ukurannya. Oh, bisa belajar jalan umur sekian. Bisa bicara umur sekian. Bagaimana kalau anak kita telah bicara? Tidak apa-apa. Bagaimana kalau, bahkan saya bilang, bagaimana kalau anak saya tinggal kelas, Bu? Tidak apa-apa. Karena tinggal kelas 1 tahun, 2 tahun tidak menentukan dia apakah jadi orang sukses atau tidak di masa depan. Apakah dia akan jadi orang yang bahagia atau tidak di masa depan. Seberapa banyak orang di lingkungannya kita, teman-teman kita sendiri, yang mungkin tidak naik kelas tapi lebih sukses daripada kita. Atau teman-teman kita dulu sekolah sendiri, yang mungkin drop out dari sekolah, sekarang dia jadi, dan nakalnya minta ampun, kemudian sekarang jadi pemuka agama, jadi pendeta, atau jadi apa gitu ya. Jadi, jangan terlalu khawatir terhadap satu hal yang akan mempengaruhi masa depan anak kita semuanya. Satu hal, satu kejadian. Jangan dikhawatirkan. Kita sebagai orang tua lebih baik fokus kepada apa yang mau kita bekali terhadap anak kita. Kemandiriankah? Kejujurankah? Atau apa? Kita orang tua yang tahu di awal. Nah, dengan apa yang kita mau arahkan anak kita, orang tua zaman sekarang punya tantangan yang berbeda. Tantangannya apa? Yaitu tadi teknologi dan sosial media. Ya, dan kita jadi harus fleksibel. Oke. Semoga membantu ya, Pak Nicholas Yopi ya. Oh, ada informasi nih. Ya, kecilnya telat bicara sampai usia 4 tahun, Bu. Informasinya. Nggak apa-apa, Pak. Okay. Nggak apa-apa, Pak. Kalau masih umur 10 tahun. Saran saya nih, Pak ya. Nggak usah lama-lama, Pak. Tunggu aja 10 tahun lagi. Umur 20 tahun dia akan berhenti, Pak, kekanak-kanakan. Jadi dinikmati aja gitu. Banyak sekali orang tua yang merasa kangen atau merindukan lagi masa-masa di mana anaknya masih kekanak-kanakan. Karena waktu begitu cepat, tiba-tiba mereka sudah remaja dan udah hilang kelucuannya, hilang kekanak-kanakannya gitu. Jadi dinikmati ya Pak ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Eli. Kita lanjut ke Ibu Kristina Setiawan. Bu Eli, bagaimana dengan karakter anak yang sudah mulai terbentuk? Umur berapa, Bu? Ya, okay. Karena pada dasarnya semua karakter itu masih bisa kita arahkan selama kita sebagai orang tua bisa memberikan teladan. Ya, jadi karakter anak itu tetap bisa kita bentuk dan bisa kita bantu arahkan selama kita, saya ulangin, sebagai orang tua bisa memberikan teladan. Ya, nah, hubungan teladan ini. 15 tahun ya. Sehubungan teladan ini saya ingat sebuah cerita. Cerita ini saya agak lupa dapatnya dari mana. Jadi ceritanya begini. Ada satu anak yang punya satu sakit, kemudian ini di zaman dulu ya, dan tabibnya bilang, anak ini sakitnya aneh, tapi bisa disembuhkan hanya dengan satu syarat. Dia tidak boleh makan garam. Nah, kalau dia makan garam, maka umurnya tidak akan panjang. 2-3 tahun lagi dia akan meninggal. Sebagai orang tua pasti khawatir dong. Khawatirnya setengah mati. Akan cari berbagai mata cara agar anaknya tidak makan garam. Dilarang, di apa, segala macam. Anaknya masih sembunyi-sembunyi makan garam. Minta siapa, bilangin, dan segala macam. Nggak berhasil. Sampai suatu hari, si ibu ini dengar kabar bahwa di atas gunung itu ada bapak tua yang sangat bijaksana, yang katanya kalau ngomongin orang itu sangat didengarkan dan sangat manjur. Nah, akhirnya ibu itu ke sana. Minta nasihat bagaimana caranya membuat anaknya tidak makan garam demi kebaikan anaknya. Boleh nggak anaknya dibawa ke sini? Terus bapak tua ini bilang gini, diam dulu. Boleh. Bawa anaknya ke sini 3 minggu lagi ya. Jangan sekarang. Nah, karena ini sudah hampir 1 tahun dan tidak berhasil orang tuanya, jadi ya menunggu 3 minggu juga nggak apa-apa. Akhirnya singkat cerita 3 minggu kemudian baru dibawa ke sana. Ibunya tidak tahu apa yang terjadi. Anaknya diajak ngomong, kemudian anaknya keluar. Sejak itu anaknya dengan disiplin sendiri tidak makan garam. Ibunya heran dong. Baliklah ibunya ke orang bijaksana ini. Tanya, apa rahasianya? Apa yang kamu omongin kepada anak saya, yang Bapak omong kepada anak saya, sampai anak saya begitu nurut? Saya ngomong sama seperti yang Ibu ngomongin, bahwa dia punya sakit,
bahwa garam tidak baik dan harus berhenti garam. Hanya satu yang membedakan. Kenapa saya minta ibu ke sini 3 minggu lagi? Selama 3 minggu, saya tidak makan garam. Saya tahu bagaimana perasaan anaknya, saya tahu bagaimana sulitnya, saya tahu kira-kira tantangan apa yang dia hadapi, dan bagaimana mengatasi perasaan yang timbul, dan bagaimana mengatasi tantangan yang muncul di lingkungan. Intinya adalah memberikan teladan. Ketika kita memberikan teladan, omongannya kita akan sangat powerful. Ya, itu sebabnya anaknya jadi nurut gitu. Secara energi, kita memberikan sebuah teladan dan itu akan jadi powerful. Jadi ibu berhubungan dengan karakter. Oh ya, terima kasih Weh. Diingetin itu Gandhi story. Yes, thank you. Nah, saya lupa nih dengan jadi udah lama banget. Nah, jadi untuk ibu kalau anaknya umur 15 tahun, bagaimana membentuk karakternya? Karakter apa yang ingin ibu tanamkan? Please, tolong lakukan dulu sebagai orang tua. Kasih teladan. Anaknya pasti ikut. Ketika ibu kasih tahu, ibu menasehati, anaknya dengan mudah akan turutin. Ya, semoga membantu dan menjawab. Oke, terima kasih Bu Eli. Bu Christina Setiawan, semoga terjawab. Kalau belum, silakan ya, masih ada waktu banyak ini. Bisa buka mic juga. Kayaknya kita perlu mendengarkan suara yang lain dari kita berdua ya, Bu ya. Oke, ini saya baca dari Ibu Inge. Justru karena orang tuanya nggak bisa, makanya sering suruh anaknya. Ini komentar yang untuk siapa? Saya juga nggak tahu. Ya, thank you Inge untuk mengingatkan. Okay. Thank you Inge untuk mengingatkan. Ya, memang salah satu tantangan buat orang tua yang harus disadari adalah tanpa disadarin. Bukan orang tua dengan sengaja. Tanpa disadari orang tua tuh seringkali menjadikan anak sebagai pemenuhan obsesinya. Ya. Jadi misalnya ingin sukses sebagai pembicara gitu, bicara di depan umum atau tampil di atas panggung dapat piala banyak, dulu tidak punya kesempatan. Jadi anaknya yang didorong. Saya bilang bukan salah ya, bukan salah. Bisa saja dengan dorongannya kita, anak kita tuh berhasil loh, karena memang dia punya bakat di sana. Jadi jangan khawatir, tidak ada salahnya anak Anda memaksa anak, mendorong anak Anda ketika dia masih kecil. Yang perlu diperhatikan adalah, tolong satu aware, apakah anak kita memang punya kemampuan di sana. Contohnya, saya akan ambil contohnya dari Pak Rianto yang Palembang. Pak, sudah tahu nih anaknya introvert tuh, dipaksa maju panggung, ikut fashion show, ikut nyanyi segala macam, anaknya mungkin bisa stres, Pak. Gitu kan? Jadi kita udah tahu kan karakter anaknya. Kalau memang anaknya mau sendiri kita dukung. Tapi kalau anaknya masih bingung, tidak tahu mau ngapain, kita cobain banyak. Cobain A, cobain B, cobain C, mana yang dia mau? Bu, saya cobain sudah banyak, Bu. Semua nggak ada yang berhasil. Biasanya saya tanya, berapa yang dicoba? Bisa saja cuma 5. Padahal mungkin kita bisa coba 100. Ya. Jadi kalau misalnya, thank you Inga untuk diingatkan, karena sebenarnya orang tua bukan sengaja melakukannya. Orang tua akan berpikir itu untuk kebaikan anaknya. Ini diperlukan kedewasaan dan keberanian untuk mengakui kejujurannya orang tua. Tidak perlu diungkapkan di sini gitu ya, tapi orang tua sendiri yang tahu bahwa, oh ini ternyata obsesi saya, anak saya tidak punya kemampuan itu. Oke, kita arahkan kemana? Iya, baik. Terima kasih Bu Eli. Bu Christina merespon lagi, thank you Bu Eli. Balik lagi orang tuanya yang harus introspeksi ya. Okay. Tadi Bu Eli pas cerita tentang keteladanan, itu pas Tevigo berkomentar mantap, kemudian ada CMS Digital, terpesona mendengarkan cerita Bu Eli ya. Oke, thank you. Terus ada Bu Elsia ini yang bertanya nih, sebagaimana pendapat Bu Eli tadi bahwa anak yang drop out, tidak naik kelas atau nakal menjadi sukses waktu besarnya. Jadi apa langkah yang harus diambil terhadap anak tersebut di masa itu? Oke, satu Bu Elsie ya, tolong direnungkan. Bagi ibu, orang tua adalah apa? Jadi kalau misalnya saya bertanya dan dijawab dengan cepat, orang tua adalah apa yang muncul pertama kali? Anak adalah apa yang muncul pertama kali? Karena itu sangat menentukan bagaimana ibu akan bersikap terhadap anak. Itu satu dulu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang tidak baik. Ini hanya untuk membawa kita menyadari apa yang mendasari perilaku kita di awal ini. Oh, ternyata
saya punya punya memperlakukan anak saya seperti itu ternyata karena saya punya pemahaman anak adalah investasi. Itu sebabnya ketika anak saya coba kursus ini nggak berhasil, saya nggak terima gitu. Udah mahal-mahal kursusin putus tengah jalan gitu. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar apa yang membuat kita punya pola pikir seperti itu. Nah, maka pemahaman orang tua adalah tolong diisi, anak adalah tolong diisi. Anda yang jujur. Kejujuran sangat diperlukan karena itu hanya untuk diri Anda, untuk membantu diri Anda, bukan untuk saya. Ya, hanya untuk mengetahui apa yang mendasari kita berperilaku seperti itu. Satu itu dulu. Jadi kita tahu nih apa yang mendasari kita. Nah, dan mendasari anak kita. Yang kedua, anaknya drop out tidak naik. Apa yang perlu kita lakukan di saat itu? Kalau memang anaknya tidak mampu di akademis, artinya dia bisa tidak pede, tolong bantu dia pede di aspek yang lain. Jangan-jangan dia bagusnya di bahasa, jangan-jangan dia bagusnya di nyanyi, jangan-jangan dia bagusnya di gambar, jangan-jangan dia bagusnya di olahraga, bisa jadi juara renang, juara lari, coachingnya sama Pak Sevi gitu ya. Jadi apa aja anak ini yang bisa pede, jauh lebih pede, bahwa dia mampu, saya cuma bisa menyarankan pastikan dia menjadi yang terbaik di sana. Karena itu secara tidak langsung akan membawa anak ini pede juga di pelajaran. Ya, jadi itu salah satu tipsnya. Cari anaknya bakatnya apa dan support anaknya di sana. Pastikan dia punya mengeluarkan kemampuannya yang terbaik, punya prestasi di sana agar dia lebih pede dengan dirinya. Satu itu yang bisa dilakukan. Itu kan untuk anak. Sekarang untuk kita nih sebagai orang tua, pastikan di masa itu Anda paham bahwa itu pun tidak enak buat anak Anda. Itu pun tidak menyenangkan buat anak Anda. Itu pun memalukan buat dia. Tidak ada anak yang mau drop out, tidak ada anak yang mau tidak naik kelas. Gitu ya. Nah, itu dulu yang dipahami. Terus kedua, dampingi anak ini. Artinya anak ini butuh bantuan. Ketika kita mendampingi, saya hanya bisa memberikan tips atau saran. Pastikan Anda tidak kehilangan cinta Anda terhadap anak, tidak kehilangan ketulusan Anda untuk mendampingi anak, tidak kehilangan kebaikan Anda. Kebaikan ini hubungannya nanti dengan agamanya masing-masing. Misalnya di Kristen, jangan sampai Anda kehilangan 9 buah roh yang seharusnya Anda hasilkan sebagai seorang manusia. Nah, saya yakin di Muslim juga ada yang begitu, dia sudah mulai kegirangan, dia terekspresi melihat film dan buku. Nah, jadi saya kembali, pastikan Anda tidak kehilangan nilai-nilai baik yang harus Anda miliki sebagai seorang manusia, bukan hanya sebagai orang tua, sebagai seorang manusia, sesuai nilai-nilai agamanya masing-masing. Ya, kalau misalnya yang saya tahu, yang saya pahami kan di Kristen 9 buah roh, atau kalau di agama Buddhis, agama Hindu, pastikan Anda selalu menciptakan karma baik, jangan buat kamar buruk gitu. Karena anak ini kan hanya pemicu, tapi bagaimana kita bereaksi, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua dan sebagai manusia. Nah, itu caranya kita mendampingin anak. Semoga menjawab ya Ibu Elsia. Ya, semoga terjawab Bu Elsia. Tadi ketika Bu Eli bertanya, apakah anak itu orang tua adalah, ini Pak Rianto langsung ngetik ini, anak adalah anugerah, orang tua adalah pembimbing. Ini salah satu contoh yang mungkin tadi Ibu Eli bertanya, langsung ditulis Bu Pak Rianto. Saya lanjut ya Ibu, ada pertanyaan dari CMS Digital, Bu Eli, saya masih belum bisa menemukan solusi mengalihkan perhatian anak pertama saya yang sekarang masa pandemik, senang banget nonton drakor, drama Korea ya, menghabiskan waktu, mengidolakan artis Korea. Tapi positifnya sampai anak saya mulai ngerti bahasa Korea. Bagus, Ibu atau Bapak nih ya. Iya. Artinya, yang pertama, Anda sekarang punya topik yang menarik untuk dibicarakan dengan anak. Kalau tahu bahwa dia punya idola artis Korea, cari tahu tentang artis ini. Kalau misalnya dia penyanyi dan ada konser, nonton konsernya bareng. Kalau ada filmnya, lihat filmnya, diskusikan filmnya. Jadi Anda sudah tahu bahwa Anda punya bahan untuk berdiskusi dengan anak. Dari sana, kita akan lebih kenal, jauh lebih kenal karakter anak kita. Kita akan lebih kenal emosinya anak kita. Bagaimana dia mengungkapkan, apa pendapatnya dia, bisa dimulai dengan hal-hal seperti ini. Ya, karena anak zaman sekarang, anak remaja, kita tidak bisa meletakkan mereka itu sebagai seorang anak yang akan dididik dengan penuh kekerasan.
Kita meletakkan anak ini sebagai teman diskusi, tapi jangan lupa bahwa kita juga punya peran orang tua untuk membimbing mereka, untuk mendidik mereka. Ya, jadi kalau misalnya belum menemukan solusi mengalihkan perhatian anak pertama, yang saran saya malah luangkan waktu untuk nonton bersama, Bu. Ya mungkin ibu nggak perlu nonton the whole semua sesi gitu ya, tapi mungkin 1-2 sesi biar tahu gitu. Jadi ibu punya waktu juga bersama anak untuk nonton bersama gitu. Nanti ada yang didiskusikan. Dan yang kedua, kalau mau mengalihkan perhatian anak dari nonton atau dari gadget, kita orang tua yang harus kreatif, menciptakan aktivitas bersama, melakukan kegiatan bersama yang mungkin kita perlu sepakati dari awal. Besok kita lari bareng ya, besok kita ini ya, dan kita atur waktunya. Cari cara komunikasi yang pas untuk mengatur waktu bersama, untuk sepakat bersama, dan melakukan aktivitas bersama. Jangan pernah berharap mereka lepas tanpa aktivitas yang lain, Bu ya. Pertanyaan saya begini, kalaupun mereka tidak nonton drakor, tidak menghabiskan waktu dengan drakor, mereka mau ngapain? Coba jawab pertanyaan saya. Mereka mau ngapain? Pelajaran sekolah juga nggak ada, mau main sama teman juga nggak bisa keluar gitu kan. Terus ibu berharap mereka ngapain? Bapak berharap mereka ngapain? Bantuin saya dong Bu di dapur. Nah, misalnya seperti itu jawabannya. Nah, belum tentu anak mau, jadi perlu dikomunikasikan dulu. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa mengalihkan perhatian anak itu karena memang anaknya tidak punya cara lain untuk menghabiskan waktu dan tidak tahu istilah mereka itu mati gaya. Saya mati gaya kalau nggak ada iPad, saya mati gaya kalau nggak ada handphone gitu. Ya, oke. Iya, jadi perlu kreatif ya, Bapak atau Ibu CMS digital ini bagaimana mengalihkan ya. Yang jelas dikomunikasikan dulu ya Bu ini. Oke, Pak Ya. Bapak atau Ibu CMS semoga terjawab. Ini dengan Bu Indri Bu. Oh Bu Indri ya, jadi Ibu ini Bu Indri CMS. Selamat malam. Ibu Indri Oh ya Bu Indri. Oke. Semoga membantu Bu Indri. Bu Indri suka juga drakor kan? Atau enggak nih? Kayaknya enggak nih kalau mau mengalihkan perhatian anak nih. Mulai belajar ya Bu ya, karena anaknya suka banget. Coba aja lihat 1 sesi gitu, ditemenin ya. Jadi karena kan memang kita yang perlu menyesuaikan, ya kita ngalah lah sedikit. Luangkan waktu. Iya. Oke. Ini Pak Du juga komentar sama dong, gara-gara K-pop dan drakor, anak saya jadi belajar bahasa Korea. Ini bonusnya ya. Yeah. Oke. Ya, siap Bu Eli. Oke, semoga Bu Indri bisa cepat segera menemukan apa sih kreatif kegiatan apa yang bisa sedikit mengalihkan perhatian dengan drama Korea ya, anak sulungnya ya. Oke, Bu Eli. Yeah. Waktu kita Silahkan masih panjang. Iya. Oke, waktu kita masih panjang. Kita cuma punya waktu 10 menit lagi. Ya. Ya. Masih lumayan. Oke, buat Bapak Ibu sahabat pembelajar silakan untuk Anda yang bisa bertanya atau sharing ya. Kalau saya sih pengen dengar suara ini sebenarnya. Iya, saya juga setuju Pak. Kalau misalnya ada yang mau sharing tentang anaknya atau bagaimana membantu anak mengatasi hal-hal yang berhubungan dengan sosial media, bagaimana membantu anak untuk berhadapan dengan zaman milenial ini anaknya dan merasa cukup berhasil atau punya cara-cara yang efektif untuk di-sharingkan ke teman-teman, silahkan karena kita juga boleh berbagi. Boleh angkat tangan atau buka mic-nya. Iya, oke, silakan. Atau kita coba sapa. Ini semua ditutup kameranya, Bu. Oke. Pak Rianto mungkin dari Palembang ini, Bu ya. Pak Rianto bisa Pak buka Rianto mic. dari Palembang. Pak Rianto, selamat malam. Bu Rita juga, selamat malam. Tenang aja, Pak. Ini bukan ujian, Pak. Iya. Iya, malam, Bu. Malam, Pak. Iya, selamat malam. Lagi bersama istri nggak nih, Pak? Istri lagi nemenin anak, lagi sekolah pakai Zoom. Oke. Enggak, sekolah. Ya, tapi gurunya malam baru bisa. Oke, Pak Rianto. Oke. Itu ada di-sharingkan untuk bagaimana tadi Bu Eli menyampaikan tantangan menjadi orang tua milenial ini gimana, Pak? Untuk menghadapi mungkin putra-putri Bapak yang dengan arus digital ini, Pak. Wah, kalau pengen sharing, pertama sih yang saya pasti ngomong, kalau ada workshop kayak kemarin lagi, pengen ikut lagi. Iya, oke. Kalau menjadi orang tua itu nggak ada bukunya, benar. Makanya seperti saya itu, anak saya ada 3,
Yang di tengah ini yang cowok umur 12 tahun, dia ya menurut saya introvert tuh karena dia kesehariannya itu memang banyak di kamar seperti itu. Kemudian dia juga ada gadget sih memang. Jadi karena kita masuk kamarnya terus tanya mau masuk aja kayak gitu, dia keluar kayak gitu kan. Itu jadi bingung juga. Nah, tapi kalau misalnya kayak Cieli bilang tadi tangki cinta, ya satu persatu kita isi sih. Tapi tanggapan dia tentang tangki cintanya seperti apa, itu yang masih belum ketahuan. Sangat menarik sekali dengan yang namanya kita harus ngerti bagaimana sih anak itu bisa nggak dia terima nggak, itu kan. Nah itu yang memang respon itu yang saya itu masih nggak paham karena saya itu bukan seorang introvert gitu. Saya extrovert, kalau saya kan langsung keluar tahu kayak gitu. Feedbacknya. Nah itulah Ci yang masih ini saya pengen nanya, pengen ketik tapi takut teman-teman yang lain nanti terganggu ini ya kan, pengen nanya yang lain. Itu Ci yang masih. Jadi pertanyaannya itu, aduh langkahnya seperti apa lagi ya yang istilahnya, kalau yang kemarin grafo apa itu sudah saya cobain, ternyata beberapa waktu dia bosan. Kemudian misalnya dia senang juga dengan misalnya programming, bikin game apa itu. Saya leskan itu, tapi ternyata baru sebentar juga nggak ngelanjut lagi. Jadi maunya itu yang sampai konsisten itu masih belum ketahuan sih. Nah, umur berapa tadi Pak anaknya? 12 tahun, cowok. Oke. Iya. Thank you Pak Rianto sharingnya. Oke, terima kasih Pak Rianto. Mungkin ada tanggapan dari Bu Eli. Saya yang pertama, siapapun Anda di sini yang sudah menjadi orang tua, yang pertama tolong apresiasi diri sendiri. Ini juga saya sudah sering ngomong ya berkali-kali ya. Tolong apresiasi diri sendiri. Karena saya yakin semua yang jadi orang tua itu pasti melakukan terbaik yang orang tua bisa untuk mendampingi anak. Apakah berhasil atau tidak, itu kan pendapat Anda. Saya berhasil, saya tidak berhasil di kondisi sekarang. Padahal mungkin belum bisa dilihat sekarang. Kita melihatnya nanti. Ya, ini kalau mau tanya gini nanti sharingnya sama Ciwewe nih, panjang sendiri nih ya. Ketika kecil bagaimana berhadapan dengan anaknya, sekarang anaknya udah dewasa, ngelihatnya bisa bangga bahwa oh anak saya bisa punya nilai-nilai seperti ini gitu. Waktu kecilnya kita bisa kayaknya kelabakan, bisa dibilang sampai stres, sampai salah terus, gini salah, gitu ya. Jadi nggak tahu mau gimana. Ternyata ketika besar anak kita baik-baik aja. Bahkan membuat kita terkejut gitu bahwa mereka bisa jadi orang yang jauh lebih bijaksana daripada yang kita pikirkan. Ya. Jadi Pak Rianto, saya yakin Bapak melakukan terbaik yang Bapak bisa. Itu dulu. Jadi diapresiasi dulu Pak dirinya. Bapak sudah melakukan terbaik yang Bapak bisa. Kayak misalnya tadi Bapak bilang Bapak ekstrovert, saya nggak bisa paham anak saya introvert. Dengan cara Bapak belajar ikut workshop saya 2 hari. Karena jarang loh bapak-bapak yang mau ikut workshop 2 hari dari pagi sampai malam. Asal Bapak Ibu tahu ya workshop saya itu walaupun 2 hari, tapi kita mulai jam 8 pagi, selesainya jam 7 malam gitu ya. Dan Pak Rianto akan berada di kelas bersama kita. Nah, jadi apresiasi dulu Pak, Bapak sudah mencari cara untuk membantu anak-anak Bapak. Itu dulu. Nah, kalau sekarang masih dalam proses dan belum berhasil seperti yang Bapak harapkan, teruslah melangkah seperti apa yang Bapak bisa lakukan. Kayak Bapak tadi bilang, anak saya sudah saya kursus ini Pak, Bu, tapi bosan juga gitu. Nggak apa-apa. Oke, kita berusaha yang lainnya. Kira-kira mau apa ya? Jangan berhenti berusaha Pak. Ya, lakukan aja apa Bapak yang bisa. Terus aja gitu. Kalau Bapak misalnya sampai kebingungan, tarik nafas, break dulu. Telepon Bu Eli. Misalnya, sudah dilakukan oleh Pak Rianto ya, WhatsApp saya kalau dia udah bingung gitu ya. Nah, jadi maksudnya itu Pak, break dulu aja nggak apa-apa. Tapi yang Bapak harus tekankan ke diri Bapak adalah, Bapak sudah melakukan yang terbaik yang Bapak bisa. Karena kita sebagai orang tua kan juga punya kemampuannya masing-masing. Kita sendiri punya masalahnya masing-masing. Masalah kita apa? Masalah kita dengan pasangan, masalah kita dengan orang tua kita, atau masalah kita dengan pekerjaan. Nah, jadi menjadi seorang tua itu memang harus jadi Superman. Jadi Superman mudah, tidak mudah. Ya. Nah, itulah sebuah berkah ketika Anda
ketika menjadi orang tua dan diberi kepercayaan untuk mendidik 1 anak, 2 anak, 3 anak. Saya sering bilang gini, kalau punya anak 1 itu jabatannya S1. Kuliahnya S1 cukup. Gini. Punya anak 2 butuh S2. Punya anak 3 butuh S3. Karena punya anak 1 artinya anak tunggal akan berbeda dengan punya anak 2. Anak kedua biasanya punya kepribadian yang sangat berlawanan dengan anak pertama. Punya anak ketiga, tiba-tiba muncul anak tengah yang akan punya karakternya sendiri gitu kan ya. Butuh kemampuan yang lain lagi gitu. Jadi pasti Anda bisa saja Anda sekarang S1, S2, S3. Belajarnya akan terus. Dan itu bagi saya sebuah berkah karena Anda diberi kepercayaan punya 3 anak, artinya Pak Rianto punya kemampuan untuk mendidik dan membawa 3 anak ini menjalani hidupnya. Ya Pak, pede dulu aja Pak, jangan bingung dulu. Lakukan apa yang sudah Bapak lakukan. Teruskan aja Pak. Oke. Sekarang saya lanjut ke Bu Sylvia Agustin. Bu Eli, ada saran komunitas atau klub untuk anak yang memiliki picture smart supaya bisa lebih mengupgrade kemampuannya dan mengisi waktu seperti sekarang. Ini saya lihat videonya, kameranya Bu Christine terbuka nih. Selamat malam, Bu Christine, atau sama Bapak? Ini yang tanya Bu Sylvia, Pak ya? Sylvia Agustin. Oh ya, Sylvia ya. Oh ya, sorry. Saya salah baca. Oh, maaf. Ya, Sylvia Agustin ya. Oh ya, bukan. Saya tidak tahu, Bu. Kalau klub untuk picture smart saya nggak tahu. Tapi harusnya bisa dicari tahu ya, Bu. Ya, tapi saya nggak tahu. Ini saya salut dengan Ibu kalau Ibu punya pemikiran seperti ini. Jadi mencarikan komunitas untuk anak, bagaimana kemampuannya bisa lebih bertambah ya. So ya, sayangnya saya tidak bisa memberikan saran Ibu untuk yang satu ini. Oke. Selanjutnya Bu Inge nih, panjang banget nih. Waktu kecil saya introvert banget, sampai main aja disuruh karena di kamar baca buku, belajar melulu, dulu bicara jarang-jarang, dibilang mengulum batu. Sekarang jadi pembicara, kadang perlu disuruh stop. Jadi menurut saya santai aja, lakukan yang terbaik. Saya juga diberi kesempatan untuk mencoba banyak hal, sampai akhirnya ketemu yang saya suka dan bisa berkembang di sana. Oke, terima kasih sharingnya Bu Inge. Oke, ada lagi jadi mungkin? Kalau teman-teman mau ikutin acaranya Ibu Inge, bisa cari di Instagram. Ibu Inge rajin sekali update, sharing-sharing apa skillnya, mau belajar apa aja. Itu karena dari kecilnya tuh ya, banyak sekali yang dipelajari, sekarang ilmunya juga banyak dan sekarang dibagi-bagi ya. Nanti bisa kontak Bu Inge sendiri, cari Instagramnya. Itu jadi Pak Rianto sudah ada contoh hidup nih. Santai aja Pak ya, anaknya introvert, baik-baik aja Pak, nggak apa-apa. Iya. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu sahabat pembelajar, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Nggak ada Bu, dan waktu kita sudah selesai. Mungkin ada dari Bu Eli closing statement. Ya, bagi saya hanya ingin mengingatkan lagi. Tadi kan ada beberapa teman yang terlambat juga. Menjadi orang tua sekarang, menjalani tantangan, berhadapan dengan era milenial, yang banyak vlogger dan segala macam, ingatlah analogi bermain layang-layang. Ya, ketika anaknya masih belum punya pegangan, belum bisa mandiri, belum punya kepribadian cukup kuat, ingat untuk pegangin. Dan saya ingat banget sih kalau main layang-layang tuh mau naikinnya tuh yang paling susah ya. Paling susah dalam artian itu harus naikinnya tinggi-tinggi itu dibawa lari kencang dulu untuk ikutin kita. Nah, setelah itu ketika dia sudah mulai punya kemandirian, punya pendapat, bisa berpendapat. Bukankah itu yang kita inginkan sebagai orang tua? Anak kita punya pendapatnya, bisa punya pendirian, bisa punya kemauan. Dibanding anaknya nggak punya kemauan gitu kan ya. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, yang harus kita ingat, kita juga tetap punya peran orang tua. Ingat kapan mengulur, mengikuti kemauannya, boleh menunjukkan kelemahannya kita sebagai orang tua, berdiskusi dan segala macamnya, tapi ingat, Anda juga harus ingat untuk menarik. Anda juga punya otoritas penuh sebagai orang tua. Anda punya hak sebagai orang tua. Anda punya tanggung jawab yang diberikan untuk membimbing anak ini. Jadi main tarik ulurnya itu ya, yang diperlukan di zaman-zaman seperti ini. Dan ingat ketika berubah angin, untuk perlu juga fleksibel ya. Nah, begitu.
Itu saya ingin menekankan itu. Sebagai orang tua di masa sekarang, video tadi hanya sebagai sebuah contoh. Kita tidak melihat isinya, kita tidak melihat orangnya. Itu kebebasan setiap orang. Bahkan akan sangat mungkin anak kita juga punya kemampuan yang sama untuk mengungkapkan pendapatnya seperti itu. Ya, kita tidak perlu menghakimi si ini salah ngomongnya, si ini benar ngomongnya, ini akan memberikan pengaruh jelek kepada anak saya. Kalau Anda punya pikiran, ini akan memberikan pengaruh jelek kepada anak saya, dan kita cari caranya. Bagaimana meminimalis pengaruh itu, atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali, atau bahkan itu kita jadikan kesempatan untuk diskusi dengan anak. Kalau mau diskusi dengan anak, saran saya adalah, yang pertama, ketika diskusi, perbanyak mendengar. Kalau mau nasihati, ambil masa yang lain. Ya, gitu. Oke, terima kasih Bu Eli. Dan ini sudah ada beberapa yang sudah keren Bu Eli motivasinya bagi para orang tua pembelajar di sini. Sukses selalu. Terima kasih atas semua sharing-sharingnya dari Bu Eli. Ya udah langsung buka mic aja. Say thanks buat Bu Eli. Ini kayaknya daripada saya bacain. Terima kasih perpanjangan waktunya ya Pak ya. Ini waktunya udah lebih-lebih nih. Udah lebih-lebih. Thank you waktunya ya. ya. Kami juga terima kasih Bu Eli. Waktunya. Ya, ini saya minta buka semuanya, kamera juga dibuka sekalian biar rame. Ya. Bisa mengucapkan terima kasih semuanya para orang tua. Ingat apresiasi diri sendiri ya. Ingat apresiasi diri sendiri. Yang baru kenal, salam kenal. Salam kenal Bu Eli. Thank you, keren. Yang ganteng. Semangat selalu. Buat Bapak moderator juga thank you. Ya, sama-sama. Semangat ya jadi orang tua ya. Oh, anaknya siap Bu Eli. Kita foto dulu ya. Akan dibantu Jessica, mungkin Jessica silakan ya, untuk foto Bapak bersama. Ibu boleh dibuka terlebih dahulu untuk videonya ya, kameranya. Saya foto aja nggak apa-apa ya. Ya. Jadi saya akan hitung ya Bapak Ibu ya. Udah siap? Sudah dibuka semua Bapak Ibu? Sudah. Ibu-ibu kalau misalnya punya usulan juga ya, mau topik apa boleh, karena kita akan ketemu setiap minggu, setiap Rabu malam jam 7. Jadi saya akan terbuka dengan topik-topik ya. Kepengen topik apa boleh diketik atau disampaikan kepada Mbak Enda, nanti akan sampaikan kepada saya. Terima kasih semuanya. Sudah ya, Jek? Oke, kita foto dulu ya semuanya. Belum. Oh, sudah. Apa, Jek? Langsung aja, Jek, sambil aku ngomong. Oke, 1, 2, 3. Udah. Yes, keren. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Salam kenal.